Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godaan yang paling fatal di bulan Ramadan itu adalah tidur ba'da subuh. Ya, udah sahur, subuh, kenyang, ngantuk, pagi sejuk pula. Ini. Sahur, subuh, apalagi menghidupkan malam, nah itu jadi tidur pagi. Ada kaidah begini ya Pak, menghindari maksiat itu lebih utama dari mengerjakan amal soleh. Itu ada kaidahnya. Mana yang lebih mahal? Ada godaan berzina, dia menahan berzina, lalu kemudian ada amalan baca Quran, maka Allah akan mengganjar menahan zinanya itu lebih apa? Lebih tinggi ganjarannya. Nah, kenapa saya harus bicara begini? Karena salah satu perilaku yang dibenci Nabi, salah satu perilaku yang dibenci Nabi, dan salah satu perilaku yang menjadikan sebab kehancuran dalam kehidupan itu adalah tidur pagi, tidur bukur setelah subuh. Setelah subuh langsung tidur ngantam syuruk. Jadi sengantuk-ngantuknya, ini tips kapan bolehnya tidur. Waktu duha al-awal, itu secepat-cepatnya tidur. Saya jelasin dulu tidur Nabi ya. Tidur Nabi itu 3 bagian. Yang pertama, tidur Nabi adalah awal malam. Jadi Nabi itu tidur awal malam, ba'da isya itu sunahnya Nabi tidur. Tengah malam Nabi bangun. Tidur jilid kedua Nabi sebetulnya adalah jelang subuh. Jadi Nabi itu kurang lebih sebelum waktu sahur itu istirahat lagi sejenak. Ya. Syekh Ali Jaber pernah mencontohkan istirahat cuma di lantai, lalu kemudian menahan pakai pipinya, ditahan pakai tangan, supaya kemudian gampang bangunnya. Tapi Nabi beristirahat sejenak, meluruskan tulang-tulang punggung tuh beristirahat. Menurut riwayat bahkan sekitar 30-40 menit, ini cukup panjang. Istirahat yang ketiga Nabi tidurnya adalah jelang zuhur, Khalilullah. Jadi sekitar kalau zuhur itu jam 12, ya sekitar setengah 12, jam 11 itu Nabi itu istirahat lagi sekitar 30-40 menit. Nah, makanya sekarang kan teknologinya di Jepang itu kan wajib tidur siang kan. Kalau Anda lihat sekolah-sekolah Jepang tuh wajib tidur siang. Sama di perusahaan-perusahaan wajib tidur siang, karena tidur siang itu energinya sangat luar biasa untuk menjaga kesehatan. Jadi 3 itu waktu istirahat Nabi. Nah, makanya tidak ada tidur pagi. Ya, tidur pagi itu selain juga tidak sehat, dia juga punya dampak pada keberkahan kehidupan. Maka gimana supaya nggak tidur pagi? Zikir. Ya, zikir itu apapun yang dilakukan untuk Allah adalah zikir. Ya. Syekh Malik Al-Alawi itu kemudian menyampaikan hal tersebut. Maka termasuk untuk menahan supaya kita tidak tidur, baik juga pembicara maupun yang mendengarkan, adalah dengan bermajelis subuh. Ya, jadi supaya kita juga ada pembelajaran dengan bermajelis subuh, itu menahan kita supaya tidak tidur. Baik, saya akan lanjutkan pengajaran yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah memahami bahwa jalan kebahagiaan itu adalah jalan hidayah. Kita kemarin sudah ngaji bahwa doa dan munajat yang diminta Allah Azza wa Jalla kepada umatnya diajarkan adalah doa minta petunjuk. Dan bagaimana supaya kita ini bahagia di kehidupan, kita ini dimudahkan di kehidupan, keberkahan kehidupan kita berlimpah, ketenangan, maka banyak-banyak minta petunjuk. Karena semua kekacauan di kehidupan kita itu karena kita lepas dari petunjuk itu. Nah, petunjuk itu apa bentuk wujud nyatanya? Dijelaskan di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185. Ini mohon maaf ya, saya kurang fit ya, dari kemarin tuh, dari 2 hari yang lalu tiba-tiba pilek-pilek.
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, ya, wal furqan, ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, istishhad, barang siapa yang menyaksikan Ramadan, ya, artinya dia masuk pada bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, dan barang siapa yang sakit, marid, au ala safarin, atau kemudian dalam safar, fa'iddatun min ayamin ukhor, maka silakan kemudian mengganti sebanyak puasa yang ditinggalkan itu. Yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menginginkan kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, maka sempurnakanlah, cukupkanlah bilangannya, hendaklah kamu mengagungkan Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, besarkan Allah atas petunjuk yang sampai pada dirimu. Wa la'allakum tashkurun, agar kamu kemudian bersyukur. Baik, kita sekarang jelaskan satu-satu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Quran. Ini saya jelaskan pada tarhib. Jadi mengapa Ramadan ini spesial? Itu bukan karena suka-suka Allah. Ramadan ini spesial karena ada Al-Quran pada tema Ramadan itu. Ada Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Al-Quran dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam jadi malaikat paling mulia di muka bumi, di antara seantero malaikat yang lain. Pemimpin malaikat, Ruhul Amin, itu Jibril alaihissalam. Nabi yang kemudian diminta Allah, ditugaskan Allah untuk menyampaikan risalah Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, pemimpin para nabi, pemegang panji kenabian, yang nanti pegang syafaat di yaumul qiyamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah asbab Quran. Quran turun di dua kota, dua-duanya jadi kota yang disucikan, Haramain, Mekah Madinah. Di Mekah amaliyat kali 100.000, di Madinah kali 10.000 Haramain. Al-Quran turun dalam satu malam dari langit arsy ke langit dunia. Nuzulul Quran, maka malam itu diabadikan Allah, diulang Allah menjadi malam yang sangat-sangat berharga setiap tahunnya, namanya Lailatul Qadar. Jadi malam tempat turunnya Al-Quran mulia, malaikat yang membawa Al-Quran mulia, Nabi yang menyampaikan Al-Quran mulia. Termasuk bulan turunnya Al-Quran adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Al-Quran ini, gitu loh. Jadi bulan mulia Ramadan itu jadi mulia, dia penuh berkah karena Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini teman-teman sekalian yang kemudian menyebabkan Ramadan itu jadi spesial. Ya. Maka di sini dijelaskan hudal linnas, boleh diulangi? Hudal linnas, dia adalah petunjuk bagi manusia. Saya pelan-pelan masuk petunjuk, ya, sign. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu ya sederhana. Petunjuk itu sign. Kalau Anda kemudian pakai Gmaps, ya, ke titik tertentu, turn left, belok kiri, turn right, belok kanan, 400 meter lagi heading to east, kayak gitu. Jadi petunjuk itu, ya, adalah arahan Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki hidup ini. Kepada siapa kamu harus menghamba, itu diajarkan di Al-Quran. Ini kan nama majelis kita majelis mahabbah, ya.
Kenapa majelis mahabbah? Karena satu perasaan yang menyebabkan kita masuk surga yang jarang dibahas itu adalah cinta. Cinta itu yang salah satunya bisa jadi asbab kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Nah, di Quran itu ada, kalau kamu mencintai anak-anakmu, pasanganmu, rumahmu, emas-emas, harta benda, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, nah itu diancam sama Allah. Maka sungguh azab Allah sangat pedih. Nah, jadi Al-Quran ini dia menuntun kita, mengarahkan kita mana kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Yang menarik adalah wabayinats minal huda. Dijelaskan lagi petunjuk itu. Jadi Al-Quran ini sudahlah dia menunjuki, dia menjelaskan lagi. Nah, sekarang saya ingin masuk pada bayan. Coba bilangnya apa? Bayan. Kan sering ada ngomong tabayun dulu. Apa maksud tabayun itu? Kan kalau kita ngomongnya klarifikasi kan. Tabayun dulu, tanya baik-baik. Maksudnya bayan itu adalah menjelaskan yang tidak jelas, memberikan penjelasan pada apa yang samar, membuatnya clear, itu namanya apa? Bayan. Bayinat ya. Makanya itu penjelasan. Makanya ada Quran Al-Bayan kan gitu. Jadi Al-Bayan itu salah satu nama dari Al-Quran yang membuat jelas. Sekarang begini, saya ingin masuk pada pengajarannya. Gula pasir sama garam, teksturnya sama nggak? Gula pasir sama garam kalau dilihat gitu, dilihat di dalam tempat nggak ada labelnya. Gula pasir sama garam tuh kalau kelihatan kan sama-sama putih, sama-sama serbuk. Coba ibu-ibu di dapur, ada dalam toples yang tembus pandang, ada gula pasir, ada garam. Itu sak mirip. Gimana cara bedainnya, Bu? Ibu bisa gimana cara bedainnya? Dikasih label, ya nggak? Garam, dikasih label apa? Gula pasir, bener nggak? Dikasih label. Nah, label itu adalah bayan. Label itu adalah apa? Bayan. Dia mirip-mirip, tapi kemudian supaya nggak salah di label. Supaya kalau ibu niat ngambil garam, keambil garam. Kalau ibu niat ngambil gula pasir, keambil gula pasir. Apa jadinya sekarang? Apa jadinya? Kalau mau ngambil gula pasir, keambil garam. Asin semua makanan itu. Gula pasir 4 sendok, 4 sendok. Garam 4 sendok. Langsung darah tinggi Pak Agung. Hah? Jadi dikasih penjelasan. Saya waktu camping Bapak Ibu sekalian, la haula wala quwwata, itu punya pengalaman keminum minyak tanah. Kenapa teman saya memasukkan minyak tanah ke dalam aqua? Aqua labelnya masih ada, dimasukin minyak tanah. Haus. Sama nggak warna di camping? Sama-sama bening. Aneh kira aqua beneran. Gogok, Bu. Untung nggak jadi sakti kita. Nah, keluar api. Kerosin minyak tanah. SD tuh. Jadi gimana supaya nggak keminum minyak tanah? Dikasih label. Dikasih label. Minyak tanah. Nah, itulah hidup Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang saya pengen menyatakan begini. Otak manusia itu relatif. Nih, jarang nih dibahas ini. Ini pagi ini kita kajiannya rada kajian pemikiran ya. Otak manusia itu relatif. Contoh, kita ngomong begini, pakaian sopan dan santun. Pakaian apa? Sopan dan santun. Waktu saya ke Jepang, Bapak Ibu sekalian, ya, itu orang pakai celana di summer itu, pakai celana atau di musim dingin bahkan pakai celana pendek sekian di atas lutut itu sopan. Itu apa? Sopan. Waktu ke Melbourne kita di coffee shop, mohon maaf ya, kalau di Indonesia itu kan ibu-ibu atau misalnya wanita-wanita kita pakai baju rada terbuka, mohon maaf di bagian dada itu kan udah ya kalau misalnya di tempat hiburan silakan lah, tapi kan kalau di tempat umum itu jarang. Di coffee shop Melbourne yang mereka pakai baju begitu, di kampus satu tali, karena itu apa? Sopan bagi mereka. Nah, otak manusia ini Bapak Ibu sekalian itu relatif. Otak manusia ini nggak baku kecuali dibakukan. Maka kita bingung sekali, United Nation, PBB
itu menyetujui tentang LGBTQ, sekarang ditambah lagi queer gitu. Yang kemudian dia nggak punya gender, aku cowok bisa, aku cewek bisa, kan bingung. Nah manusia itu kalau dibiarkan berpikir, manusia itu kalau dibiarkan merancang sistem nilainya sendiri, tidak pernah akan baku, tidak pernah akan stabil. Makanya hati-hati rumah tangga yang secara syariat itu nggak pegang syariat, pasti babak belur berkelahi. Contoh, kata suaminya, aku jalan dulu ya sama teman-teman ya, kemana? Ya ini sama, disebutlah seorang nama wanita. Terus istrinya bilang gini, kok kamu jalan sama dia sih? Nggak apa-apa kan, kita nggak ngapa-ngapain. Nah gitu loh. Yang penting apa kalimatnya apa? Nggak ngapain. Kalau di Islam gimana Bapak Ibu sekalian? Lain mahram di mobil saja dengan lawan jenis lain mahram tuh terlarang hukumnya. Walaupun nggak ngapain. Karena syariatnya ngomong begitu. Jangan kalian berkhorwat laki-laki perempuan lain mahram dalam satu ruangan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disimak oleh siapa-siapa. Saya punya guru juga ya, yang menyayangi juga, Kang Riza yang punya Syamil Quran. Ini yang punya Syamil Quran namanya Kang Riza Zakarias. Kantornya di Syamil tuh semuanya kacanya terbuka dari atas sampai bawah, semua kantor. Jadi nggak ada kantor tuh yang tertutup. Mohon maaf ya, perzinahan itu juga banyak terjadi di perkantoran-perkantoran itu. Jadi semua kacanya itu dibuka. Semua kacanya itu dibuka, di pintunya itu terbentang kaca tembus pandang dari atas sampai bawah. Nah maka sekali lagi, kalau perjalanan hidup, cara hidup diserahkan pada manusia untuk berpikir mana yang baik, manusia tidak akan pernah sanggup untuk membangun aturannya. Karena aturannya jadi apa? Relatif. Aturan manusia itu relatif, nggak punya keputusan baku. Relatif aja manusia. Ya. Maka di sini Allah mengatur. Nah maka dari itu tundukkan Pak pada Al-Quran. Saya itu ya, waktu jadi konsultan UMKM itu rada bingung kenapa kok Allah larang riba. Dulu itu saya tuh masih bertanya-tanya. Misalnya gini, yang ngutangin ridho, perjanjian bunganya ridho. Kenapa sih dilarang nih kalau uang yang diperdagangkan? Itu 3 tahun 4 tahun saya cari jawabannya Bu. Memang ternyata kalau uang yang diperdagangkan itu nggak memberikan nilai tambah. Beda kalau kita beli terigu terus jual roti. Terigu jadi roti ada pertambahan nilai, silakan dagang jualan. Tapi kalau Anda ambil 1 juta, 3 bulan kemudian balikin 1.050.000, 1 juta ini belum tentu jadi sesuatu. Jadi saya tuh dapat jawabannya, secara jawaban itu ada pada ekonomi makro mikro. Jadi jawabannya itu bukan jawaban spiritual, tapi jawabannya itu jawaban teknis dan terjawab gitu loh. Artinya apa? Tundukkan dulu pikiran kita pada syariat ini. Kita tundukkan pada syariat ini. Karena syariat ini, nah ini dia ya. Setelah kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalinats wa bayinats minal huda. Ayat yang terakhir wal furqan. Wal apa? Wal furqan, dan pembeda. Yang tadi itu mana garam, mana pasir, mana halal, mana haram, mana yang harus saya lakukan. Itu balikannya pada Al-Quran. Jangan balikan pakai persepsi diri sendiri. Sekarang kebalik-balik nih Bu, Pak. Jadi kayak misalnya di Jerman ya sekarang ya. Di Jerman itu Anda boleh tinggal bersama sampai punya anak tanpa menikah. Jadi di Jerman itu menikah adalah ikatan hukum, gitu loh. Ya punya anak punya, di Jerman tuh begitu. Jadi hidup bersama, nggak usah ada institusi pernikahan, yang penting sama-sama sepakat punya anak. Nanti kalau betul-betul cocok, betul-betul fit, baru merit di gereja atau di catatan sipil. Jadi kebalik-balik Pak. Kebalik-balik. Jadi manusia itu kalau dibiarkan ngatur diri sendiri, aturannya macam-macam. Ini kan kemarin ramai di Indonesia, orang Indonesia yang kemudian ke Jerman nikah sama bule kan, cowok sama cowok, ya kan?
Manusia itu begitu, kalau dibiarkan dia berpikir sendiri, bikin aturan aneh-aneh. Laki-laki bisa sama laki-laki, perempuan bisa sama perempuan tuh bikin aturannya aneh-aneh. Ini lagi marak di Amerika. Di Amerika ini ada toilet untuk laki-laki, toilet untuk perempuan, male, female, and undefined. Jadi toilet mau dibuat 3. Jadi laki-laki, perempuan, sama satu lagi yang tak terdefinisikan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi manusia ini kalau dibiarkan Bapak Ibu sekalian, waduh. Sekarang tuh ada lagi namanya surrogate mother. Apa itu surrogate mother? Misalnya nih laki-laki perempuan menikah, si perempuannya nggak mau punya anak, nggak mau hamil tapi pengen punya anak, maka diambil ovumnya, diambil spermanya dari suaminya, diletakkan di ibu vendor yang mana ibu ini akan bertugas hamil dan melahirkan. Jadi sel telurnya dimasukkan ke dalam rahim, namanya surrogate mother. Karena pasangan-pasangan muda ini ada yang nggak mau hamil dan melahirkan supaya tubuhnya tetap terjaga. Jadi DNA-nya adalah DNA bapak ibunya, ovum, sel telur, masukkan, taruh di rahim orang lain. Itu pusing kita Pak ya. Pusing bener, wallah. Dunia ini kalau diserahkan sama manusia Pak, nggak beres ujungnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, berikutnya ini syariat puasa. Wa man kana maridon, siapa yang sakit, au ala safarin, siapa yang safar, faidatu min ayamin ukhor, maka tinggal diganti ya. Yang enggak bisa puasa di hari yang kamu tersisa enggak bisa puasa. Saya jelasin sedikit perbedaan ruksoh salat dan ruksoh puasa. Misal Bapak Ibu ke Jakarta qosor, ada ruksoh keringanan jamak qosor, maka Allah lebih senang ruksoh diambil. Kalau misalnya apa? Sholat. Saya ulangi sekali lagi. Di bab sholat, kalau Bapak Ibu qosor dari ke Jakarta misalnya, lalu kemudian ke Jakarta itu jatuh hukumnya safar, sesuai dengan keyakinan fikih Bapak Ibu, mau jamak qosor, maka Allah menyenangi kalau ruksohnya diambil. Makanya kalau teman-teman Persis, Persatuan Islam, umroh, itu semuanya jamak qosor. Teman-teman saya yang Persis tuh. Karena Allah lebih senang ruksohnya diambil. Zuhur asar mereka jamak, nanti kalau ketemu asar lagi, mereka sholat lagi nggak apa-apa, dihitung ibadah sunnah. Dihitung pahala sunnah. Nah, kalau puasa lebih baik dipilih puasa. Lebih baik dipilih apa? Puasa. Perjalanan kayaknya masih bisa nih puasa, lebih baik puasa. Pilek-pilek doang, serat-serut, kayaknya masih bisa nih puasa. Maka lebih baik puasa. Jangan pagi-pagi kayaknya pegel pilek, langsung batal. Ambil es teh manis. Jangan. Ya, nggak boleh. Ya. Jadi lebih baik puasa. Ini yang menarik. Yuridullahu, ulangi. Yuridullahu, Allah menginginkan bikumul yusra. Allah menginginkan bagimu kemudahan. Wala yuridu bikumul usr. Ini semangat syariat. Dalam istilah agama ini maqasid syariah. Ulangi. Maqasid syariah. Ayo. Maksud. Coba lagi. Maksud itu bahasa Indonesianya apa sih? Saya begini maksudnya. Maksud itu apa? Tujuan. Saya ini beginiin kamu maksudnya. Maksud itu bahasa Arab. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau lah tujuanku. Jadi maksud itu bahasa Arab, artinya tujuan. Maka syariah juga punya namanya maqasid. Syariah itu punya tujuan. Apa tujuannya? Ini tujuannya. Yuridullahu bikumul yusra. Ulangi. Yuridullahu bikumul. Allah itu menginginkan kemudahan bagimu. Wala yuridu bikumul usr. Allah enggak menginginkan kesulitan bagimu. Saya ambil contoh yang ekstrim. Ada syariat di dalam Al-Quran ini yang harus diselenggarakan dalam entitas atau institusi negara. Jadi nggak boleh dilaksanakan personal. Namanya kisos. Namanya apa?
kisos. Kalau dia bunuh orang, ya ayyuhalladzi kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos. Itu kalimatnya sama. Ya ayyuhalladzi kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzi kutiba alaikumul kisos. Kisos itu diwajibkan. Jadi kalau orang itu ngebunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang, maka dalam Islam orang ini juga harus dia bunuh, kecuali bayar diat. Bayar diat itu sekian ratus ekor unta, ya. Intinya sampai ahli warisnya itu ridho, ganti, gitu. Kurang lebih begitu. Apa yang terjadi di hukum kita misalnya? Orang ngebunuh 8 tahun, orang ngebunuh penjara cuma 5 tahun, orang ngebunuh karena katanya nggak terencana, nggak sengaja, apa segala macam, 2,5 tahun kuat-kuatan pengacara aja. Ini melawan fitrah. Akhirnya apa? Turun menurun dendam ke keturunan. Paham nih maksudnya? Wah, ini pernah bacok bapakku sampai wafat nih, berarti nanti aku bacok juga. Dendam itu mengalir ke bawah. Masyarakat ini malah makin rusak strukturnya. Kenapa? Karena dia keluar dari syariat. Pada syariat mengarahkannya apa? Kalau misalnya dia bunuh harus bunuh. Makanya Pak, jangan kaget. Di umroh itu, orang Arab itu, kalau dia mau marah sengamuk apapun, dia marah sengamuk apapun. Itu tenang aja Pak. Nggak akan bunuh-bunuhan. Nggak akan apa? Nggak akan pukul-pukul. Nggak. Cuma karena dia menghargai nyawa orang. Kalau di Indonesia gimana Pak? Di depannya tenang apa? Cek, tusuk aja. Hah? Di pasar gitu, di Badik. Caranya begitu. Karena nyawa manusia udah nggak ada lagi harganya. Begitu syariat nggak ditegakkan, pasti rusak. Pasti rusak. Zina misalnya. Ini mohon maaf ya, saya harus sampaikan. Terjadi perzinahan. Orang sekarang itu ngomongnya begini, kan dia kita, kan dia zina juga nggak ganggu kita segala macam. Padahal kalau belum menikah, dua-duanya belum menikah dan berzina, maka Allah harus syariatnya itu harus dibuang ke kampung yang lain, dicambuk dulu sampai jera, baru dibuang ke kampung yang lain. Cambuk ini juga ada penjelasan psikologisnya ya. Karena cambuk ini memberikan efek penyembuhan pada otak yang membuat dia berzina itu. Jadi rasa sakit yang harus disertakan ke dalam tubuhnya. Nah itu baru kemudian dipindahkan ke kampung yang baru. Kalau sudah menikah itu Masya Allah tabarakallah harus dirajam. Walaupun ini harus dipersaksikan 4 saksi ya. Nggak boleh cuma sekedar kayaknya zina deh dia, nggak boleh. Itu harus disaksikan kasat mata oleh 4 saksi. Hampir nggak mungkin sebetulnya sekarang. Tapi jadi mungkin kalau divideokan sekarang. Makanya kan sekarang kita ngomong nggak mungkin, sekarang jadi mungkin karena divideokan sama dia. Jadi banyak saksinya. Nah yang saya ingin sampaikan adalah struktur masyarakat rusak ketika syariat ini tidak tegak. Maka peraturan Allah itu harus kita yakini memudahkan kehidupan kita. Ayo sama-sama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ustadz kok Islam ini nggak boleh begini, Quran ini gini, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Itu untuk kemudahan Pak. Jadi kalau kita nabrak itu ya kita lewat. Maka walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Di 183 la'allakum tatakun, di 185 la'allakum tashkurun. Semoga kamu bersyukur. Maka Ramadan ini juga bulan syukur. Nah, bersyukur kenapa? Di ujungnya la'allakum tashkurun karena dapat apa? Hidayah. Barang siapa bersyukur maka baginya kutambahkan. Maka ketika kita makin bersyukur dapat rezeki Quran, bersyukur dapat rezeki subuh, bersyukur kita dapat rezeki taujih, tausiah, maka Allah akan tambahkan nikmat huda itu di kehidupan kita. Itu bentuk syukur kita. Maka saya tutup ya pertemuan pada pagi hari ini, mohon maaf nggak bisa lama. Maka ada doa yang kemudian diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi sering membaca ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim
2721. Saya talakikan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya, saya akan bacakan artinya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada Engkau. Allahumma, ya Allah, ini sa'alaka itu permintaan. As'aluka meminta kepadamu. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, artinya minta. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah minta petunjuk. Jadi petunjuk Pak diminta. Mohon maaf ya, bukan dicari. Tapi apa? Diminta. Nanti kalau minta Allah akan sampaikan. Wattuqa, coba lagi wattuqa. Wattuqa itu takwa, tapi akar kata wattuqa itu takut. Ya. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Jadi apa? Minta petunjuk dan minta rasa takut. Apa yang membuat kita ini kadang ngegas ke maksiat? Karena kita nggak punya rasa takut. Kita nggak tahu ilmunya neraka, nggak tahu ilmunya akhirat. Jadi kita nggak pernah punya rasa takut. Yang ketiga, ini yang kemarin saya minta maaf salah menyampaikan terjemah. Wal afaf, apa? Wal afaf. Itu bukan afiat, tapi afaf di sini itu aifah. Aifah itu apa? Menjaga diri dari yang diharamkan Allah. Satu akar kata juga aifah, menjaga diri dari minta-minta. Jadi aifah itu menjaga diri dari minta-minta, menjaga diri dari sesuatu yang syubhat, menjaga diri dari kemudian mengeluh, minta kasihan orang, itu namanya afaf. Nah, yang terakhir adalah ghina. Yang terakhir adalah apa? Ghina. Nah, ghina ini banyak yang mengartikan ghina ini tuh kaya raya berlimpah. Betul juga sih. Cuma ghina secara akar kata adalah kepuasan batin dan merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Itu ghina. Jadi batinnya itu lapang dan batinnya itu kaya gitu loh. Masuk apartemen, angin semilir, ya Allah, sejuk gitu. Ya Allah, buka air, ada air panas, ya Allah, air lancar, alhamdulillah. Makan ketoprak, ya Allah. Nah, gitu itu namanya apa? Apa namanya? Ghina. Ya Allah, kacang hijau gitu kan. Ya Allah. Nah, itu ghina. Jadi hatinya dibuat puas. Dia puas sama istrinya, dia puas sama suaminya, itu juga ghina. Ya, dia puas sama yang apa Allah sampaikan, Allah berikan, dan itu nggak bisa dibuat-buat. Itu namanya ghina. Perasaan cukup, perasaan nggak butuh apa-apa lagi. Nah, ghina itu bolehnya cuma sama harta, nggak boleh ghina sama Allah. Apa maksudnya ghina sama Allah? Nggak butuh Allah, namanya istighna. Itu nggak boleh. Habis sholat nggak doa, bisnis nggak pakai bismillah, berusaha nggak libatin Allah dulu tanya, nggak boleh. Kalau sama Allah nggak boleh ghina, sama Allah nggak boleh apa? Harus fakir, harus apa? Fakir ilallah. Sama Allah harus butuh. Sama dunia itu usahakan apa? Ghina. Nanti kalau hatinya berlimpah, rezekinya datang. Nah, gitu. Nah, itu ghina. Nah, ginanya kalau dicabut itu gimana? Semua kurang. Masuk apartemen sempit lah, angin spoi-spoi, inilah salah lah, gitu kan? Jadi salah aja semuanya. Ketemu pagi-pagi kacang hijau, kenapa kacang hijau terus? Salah lagi kacang hijau. Jadi kacang hijau salah, teh salah, kopi salah, salah semua. Siang dikasih ayam geprek lagi. Loh, syukur-syukur ada ngasih ayam geprek. Jadi salah terus. Ini salah, itu salah. Itu Allah cabut ginanya.
Begitu Allah cabut ginanya, Allah masukkan kefakiran. Jadi kefakiran itu apa? Rasa kurang terus. Pak, saya pernah loh Pak ngobrol sama temen gaji 45 juta, dia bilang kurang. Dan ini bukan orang kaya, Ren, 45 juta di Jakarta jadi apa? lagi lagi makan di Gatot Subroto, Starbucks. Iya sih 45 juta, tapi di Jakarta 45 juta jadi apa? Cicil mobil, cicil rumah, operating, habis Ren. Berapa dia bilang? Kita 45 juta sebulan akrobat. Ini 45 juta. Jadi apa kata dia? Jadi apa? Ya iyalah, istrimu minta Louis Vuitton 80 juta, Hermes 1,5 miliar, ya kurang. Kalau 45 juta sebulan pengen hidup kayak Syahrini cukup nggak Bu? Nggak cukup. Skincare laser aja keluar-keluar dari beauty care itu aja bisa 85 juta. Nah, itulah yang disebut dengan rasa fakir yang dimasukkan Allah ke dalam hati. Itulah yang disebut dengan rasa gina, gitu loh. Rasa gina tuh suami bawa ayam kampung tuh seneng banget tuh, bingahnya tuh seneng pisan gitu. Duh makasih gitu. Tuh seneng. Istri ngasih kopi itu syukur besar gitu. Hani cireng Hani, kemarin saya digorengin sama istri saya cireng. Itu happy betul karena udah beberapa kali tuh pengen cireng. Jadi cireng datang tuh, ini habis ngisi di Cicalengka dikasih orang cireng sampai berapa tuh? Sampai beberapa slice gitu. Begitu dimasaknya itu seneng banget ketemu cireng. Nah, itu namanya gina. Naik Innova, ya Allah, orang lain belum tentu dapat mobil tuh enak banget. Beberapa orang tuh naik Innova itu murka karena pengen Alphard, bener nggak? Nah, ini Aziz nih pernah nih bawa orang terus Innova ini nggak enak ya, enakan Alphard, aduh gitu. Nggak bisa tidur nih kalau nggak pakai Alphard. Ada kelakuan yang begitu tuh. Ya Allah. Maka kita jadikan hati kita apa? Gina. Ayo sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal afafa wal gina. Pendek doang nih Bang. Ramadan nih diulang-ulang. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.